Di sini saya akan menjelaskan bagaimana biosintesis telur mulai dari ovarium hingga keluar melalui kloaka. Tahap pertama yaitu pada ovarium. Terbentuknya telur dimulai dengan terbentuknya kuning telur dalam ovarium. Sel telur yang dihasilkan dalam ovarium ini jumlahnya mencapai ribuan dan berbagai ukuran. Di antaranya 4 butir yang besar dan 1 butir paling besar. Sel telur yang paling besar berwarna keputihan disebut folikel. Folikel sebagai sel telur yang sudah dewasa tersebut akan kemudian dilepaskan secara berurutan. Tahap kedua yaitu pada infundibulum. Kuning telur yang dilepaskan oleh ovarium akan diterima oleh infundibulum. Di dalam infundibulum ini kuning telur itu akan tinggal selama 15-30 menit tanpa adanya penambahan unsur lain. Selama waktu tersebut dimungkinkan terjadinya pembuahan karena spermatozoid tersimpan pada daerah glandula, yaitu zona radiata dan lapisan peripelin dari leher infundibulum. Kemudian kuning telur ini akan mengalami penetrasi ke magnum. Dan kuning telur berada di bagian ini selama 3-3,5 jam. Selama waktu tersebut, maka kuning telur terbungkus oleh albumin atau putih telur. Pada saat kuning telur berada dalam magnum ini, terjadi penambahan unsur lain berupa putih telur yang terdiri atas 88% air dan 11% protein. Di dalam magnum ini, kuning telur tinggal selama kurang lebih 3 jam. Kemudian kuning telur masuk ke dalam isthmus. Kerabang telur ini terbagi menjadi 2, yaitu kerabang yang tipis atau membran bagian luar dan dalam yang dihasilkan oleh isthmus, dan kerabang keras. Telur ini akan tinggal di dalam isthmus kurang lebih 1,25 jam. Kemudian telur akan masuk ke dalam uterus, dan di dalam uterus ini telur akan tinggal selama 20-21 jam. Di dalam uterus ini telur akan disempurnakan hingga mendapat cairan putih yang tipis melalui membran secara difusi dan dibungkus oleh bahan keras yang disebut kerabang. Telur yang sudah sempurna akan disalurkan melalui vagina, kemudian akan dikeluarkan melalui kloaka. Dan rongga udara telur terbentuk di luar tubuh ayam, yakni 1-2 jam setelah telur tersebut dikeluarkan. Hal ini terjadi karena adanya perubahan temperatur. Dan jika telurnya dibuahi, pertemuan antara sel jantan dan sel betina itu tersebut berada pada magnum. Sel jantan akan masuk melalui vagina dan melewati mus, uterus, dan hingga sampai di magnum. Kemudian ovum pada ovarium ini akan disalurkan melalui infundibulum, kan kemudian bertemu di magnum.